Prabowo Subianto tolak jadi cawapres Ganjar Pranowo. Sekjen PDIP tak ada kawin paksa. Kira yang pertama kami menghormati apa yang telah diputuskan oleh Ketua Umum PDIP, yaitu Ganjar sebagai bakal capres daripada PDIP. Yang kedua, sebagaimana semua kita ketahui bahwa Partai Gerindra partai pemilu yang kedua ya setelah PDIP, dan kami jauh-jauh hari Agustus yang lalu sudah mengumumkan bahwa Partai Gerindra mengusung Ketua Umum DPP Partai Gerindra yaitu Bapak Prabowo Subianto. Nah, ke hari ini dan ke depan kami seluruh jajaran pengurus kader dan relawan terus memperjuangkan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 2024 sampai dengan 2029. Insya Allah perjuangan kami akan membuahkan hasil. Namun kami Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Krisdayanto, ikut memberi respon terkait pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang menolak dipasangkan dengan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden. Ya, tentu saja kami kan tidak ada model kawin paksa. Tentu ada pacarannya, ada pemahamannya, ada komitmen terhadap bangsa dan negara, ujar Hasto di DPP PDI Perjuangan pada hari Senin yang lalu. Ia menjelaskan langkah yang diambil oleh PDIP saat ini hanya mengikuti arahan Presiden Joko Widodo yang menyebut sejumlah nama yang pantas menjadi cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Apa yang kami lakukan adalah berdasarkan pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi yang menyebut nama-nama dan secara dinamika politik yang memang sangat dinamis. Adapun Presiden Joko Widodo menyebutkan sederet nama seperti Erick Thohir, Mahfud MD, Ridwan Kamil, Muhaimin Iskandar atau Caimin, Airlangga Hartarto hingga Prabowo Subianto. Menurut Hasto, PDIP akan melakukan kajian secara terus-menerus terkait nama-nama cawapres tersebut. Setelah itu, sambung dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang akan menentukan sosok yang akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Jadi setelah Ibu Mega menyampaikan pengumuman itu, kan kemudian semua melihat konstelasi yang ada. Ia menjelaskan dalam melihat konstelasi itu yang dilihat adalah rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan. Hal ini nantinya akan memunculkan kesadaran bahwa partainya menyatukan diri bersama dengan cawapres-capres PDIP Perjuangan. Itu proses yang muncul, tidak ada proses-proses yang terkait dengan jodoh menjodohkan. Karena semua itu berjalan dengan natural sesuai dengan kehendak dari masyarakat. Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. Kami menghormati partai-partai yang telah mengusung calonnya masing-masing. Mari kita berkompetisi secara baik, secara sehat. Bapak Prabowo orang yang memiliki bibit bobot yang sudah tersedia. Ada 5T kriterianya. Pak Prabowo itu kelebihannya diantaranya T yang pertama, orang yang sangat tulus, yang tangguh, yang teruji,
yang tegas dan terpercaya. Insya Allah imat ini menjadi bekal bagi beliau. Banyak tokoh, banyak pemimpin yang punya janji-janji yang tentu tinggi sekali. Tapi insya Allah Bapak Prabowo bukan punya janji-janji, tapi sudah sangat teruji dan terpercaya dan terbukti. Beliau sebagai menteri yang kinerja terbaik di zaman Pak Prabowo, beliau seorang yang sangat tulus, dan sampai